Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar dan prinsip terapi gen. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Terapi gen pertama kali dilakukan pada 14 September 1990 di USA yang didesain untuk mengobati defisiensi adenosin deaminase. Transfer ex vivo gen ADA ke dalam limfosit pembuluh darah tepi dan sel-sel progenitor sumsum tulang belakang dari penderita severe combined imunodefisiensi yang berkaitan dengan defisiensi adenosin deaminase telah menghasilkan perbaikan imunitas selular humoral pada pasien yang ditangani. Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen-gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke tubuh pasien. Konsep dasar dari terapi gen adalah untuk mengubah virus ke dalam angkutan genetik yang akan memberikan gen yang diinginkan ke dalam sel target. Peneliti dapat menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan berikut untuk mengoreksi gen yang rusak. Pertama, sebuah gen yang normal dapat dimasukkan ke lokasi yang spesifik dalam genom untuk mengganti genom fungsional. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling umum. Kedua, sebuah gen abnormal dapat ditukarkan dengan gen normal melalui rekombinasi homolog. Ketiga, gen abnormal dapat diperbaiki melalui mutasi terbalik selektif yang mengembalikan gen untuk fungsi normal. Terapi gen adalah penyisipan, perubahan, atau penghapusan gen dalam sel individu dan jaringan biologis untuk mengobati penyakit. Selanjutnya adalah tipe terapi gen. Tipe terapi gen dibagi menjadi dua jenis, yaitu terapi gen somatik dan terapi gen germline. Dalam terapi gen somatik, sel-sel somatik pasien ditargetkan untuk transfer gen asing. Dalam hal ini, efek yang ditimbulkan oleh gen asing tersebut terbatas pada individu pasien saja dan tidak diwariskan oleh keturunan pasien atau generasi selanjutnya. Kemudian pada tipe yang kedua yaitu terapi gen germline, gen fungsional yang akan diintegrasikan ke dalam genom dimasukkan ke dalam sel germinal, yaitu sperma atau telur. Penargetan sel germinal membuat terapi ini dapat diwariskan. Selanjutnya adalah perbedaan dari kedua terapi gen tersebut. Yang pertama yaitu pada tipe terapi gen somatik, gen tetrapeutik ditransfer ke dalam sel somatik. Sedangkan pada terapi gen germline, gen tetrapeutik ditransfer ke dalam sel germinal. Kemudian contoh terapi gen somatik itu pada pengenalan gen ke sumsum tulang, sel darah, sel kulit, dan lain-lain. Sedangkan contoh untuk terapi gen germline itu gen yang dimasukkan ke dalam telur dan sperma. Kemudian perbedaan yang ketiga, di mana pada terapi gen somatik tidak akan diwariskan ke generasi selanjutnya, sedangkan pada terapi gen germline dapat diwariskan dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Perbedaan yang keempat, pada terapi gen somatik saat ini semua penelitian diarahkan untuk memperbaiki cacat genetik pada sel somatik, sedangkan pada terapi gen germline untuk alasan keamanan, etika, dan teknis saat ini tidak dicoba. Kemudian, selanjutnya pendekatan transfer gen dalam terapi gen, di mana transfer gen merupakan langkah penting dalam proses terapi gen. Gen yang akan digunakan itu mula-mula diisolasi dan kemudian ditransformasikan ke sel target dengan cara dikloning. Pendekatan dalam transfer gen somatik manusia itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu ex vivo dan in vivo. Ya, selanjutnya tentang transfer gen ke sel pasien di luar tubuh atau yang kita kenal dengan ex vivo. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, ini ada alurnya.
yang diberikan pada diagram alur di layar. Skema terapi ex vivo melibatkan manipulasi seluler yang diatur secara ketat dalam sel yang dipanen. Pertama, gen ditransfer ke sel yang ditumbuhkan dalam kultur. Sel yang ditransformasi dipilih, dikalikan, dan dimasukkan ke dalam pasien. Lalu sel-sel tersebut bersumber dari pasien untuk dirawat dan ditumbuhkan dalam kultur sebelum diperkenalkan kembali ke individu yang sama. Yang ketiga, diterapkan pada jaringan seperti sel-sel hematopoietik dan sel-sel kulit yang dapat dikeluarkan dari tubuh. Dikoreksi secara genetik di luar tubuh dan dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien, di mana mereka mencangkokkan dan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya, apabila kita berbicara tentang transfer gen langsung ke sel-sel dalam tubuh atau yang disebut dengan in vivo. In vivo ini adalah transfer gen yang melibatkan transfer gen cloning langsung ke jaringan pasien. Dilakukan dengan sistem vektor virus atau non-virus. Yang berikutnya, pendekatan ini bisa menjadi satu-satunya pilihan yang mungkin pada pasien di mana sel-sel individu tidak dapat dibiakkan secara in vitro dalam jumlah yang cukup, misalnya sel otak. Transfer gen in vivo ini diperlukan ketika sel yang dikultur tidak dapat ditanamkan kembali pada pasien secara efektif. Prinsip dasar terapi gen. Prinsip-prinsip gen adalah gen yang akan dipindahkan itu harus diletakkan dalam sel yang berfungsi normal dan efektif. Saat ditransfer, gen tersebut harus berfungsi dalam sel dalam jangka waktu yang lama. Demikian pula sel baru disebut transduced cell harus pula bertahan lama. Program terapi gen dengan pemindahan gen yang dilakukan dalam tubuh pasien, in vivo transfer, dilakukan pemindahan gen berdasarkan kemampuan sel-sel memetakan gen yang berfungsi normal. Sedangkan ex vivo transfer gen yang berfungsi normal disisipkan ke dalam sel di dalam laboratorium. Kemudian sel yang telah ditransferkan ke gen baru tadi diletakkan ke dalam tubuh gen. Seperti gambar yang ada di layar itu gen terapi. Ketika terjadi perubahan gen, protein yang dikode akan berubah dan tidak dapat berfungsi secara normal, sehingga terjadi penyakit genetik. Terapi gen kemudian berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen, seperti kanker. Selain memasukkan gen normal ke dalam sel mutan, mekanisme terapi gen yang dapat digunakan adalah melakukan rekombinasi homolog. Rekombinasi homolog adalah jenis rekombinasi genetika yang urutan nukleotidanya dipertukarkan antara dua molekul yang sama atau identik dari asam nukleat dengan untaian tunggal maupun untaian ganda. Sebuah gen abnormal dapat ditukarkan dengan gen normal melalui rekombinasi homolog. Gen abnormal dapat diperbaiki melalui mutasi terbalik selektif yang mengembalikan gen untuk fungsi normal. Adapun mekanisme kerja terapi gen yaitu sebuah molekul pembawa atau yang disebut vektor digunakan untuk mengantarkan gen tetrapeutik ke dalam sel target pasien. Kemudian vektor yang digunakan secara umumnya virus yang secara genetik telah dihilangkan sifat patogen dan kemampuannya untuk memperbanyak diri. Virus tersebut akan mengantarkan gennya ke sel manusia. Para ahli mencoba untuk mencari keuntungan dari kemampuan ini dan memanipulasi genom virus untuk memindahkan gen penyebab penyakit dan menggantinya dengan gen terapeutik. Setelah itu, vektor akan mengeluarkan material genetik yang mengandung gen terapeutik manusia ke dalam sel target. Produk protein fungsional yang dihasilkan dari gen terapeutik akan memperbaiki sel target menjadi bentuk normalnya. Pada materi ini, yang pertama yaitu terapi gen merupakan teknik untuk mengoreksi gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan atau pencegahan penyakit melalui terapi gen dilakukan dengan transfer bahan genetik ke dalam tubuh pasien. Terapi gen diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ada terapi gen somatik dan terapi gen germline. Untuk pendekatan transfer gen itu ada dua. Yang pertama ada transfer gen ke sel pasien di luar tubuh atau ex vivo, dan transfer gen langsung ke sel-sel di dalam tubuh atau in vivo.
Yang ketiga, konsep dasar dari terapi gen yaitu mengubah virus ke dalam angkutan genetik yang akan memberikan gen yang diinginkan ke dalam sel target. Dan terakhir, prinsip-prinsip gen yaitu gen yang akan dipindahkan itu harus diletakkan ke dalam sel yang berfungsi normal dan efektif. Saat ditransfer atau dipindahkan, gen harus berfungsi dalam sel dengan waktu yang lama. Demikian pula dengan sel baru atau disebut transduct cell harus pula bertahan lama. Nah, berikut adalah referensi yang kita ambil dari beberapa jurnal dan literatur. Kemudian demikianlah presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.